askeda. Askeda. Askeda yang black spot, namanya bunganya ini askeda black spot. Modelnya kok Jenisnya Vanda. bunganya anu nggih, lha termasuk napa niku kok Tutul-tutul kadus. Nggih. nggih. Kados macan tutul. Nggih niku, nggih. Nah, bunganya memang spesial. Bagus ini. Nggih, terus medianya sangat anu nggih Wadis nggih. Ini tidak pakai media. Untuk media Ini apa? tidak pakai media. Percuma dikasih media, akarnya toh mau keluar sendiri, cari udara sendiri begitu. Jadi nggak perlu media. Cuman untuk memelihara ini kita harus menjaga bagian bawah ini mintanya lembab, kalau atasnya hangat tidak apa-apa. Enggak apa-apa. Ini termasuk langka Pak Dis? Ya tidak langka, cuman ini memang anggrek import ini dari Thailand. Berarti nggih mahal termasuk ya? Termasuk golongan Ya, kalau harga seperti gini bisa diambil 300.000. 300 itu masih belum anu. Kalau sudah mekar gini tidak apa-apa. Tapi Tapi bagi yang biasa melihara anggrek, dapat anggrek berbunga atau tidak masalah. Yang penting bisa memelihara, pada akhirnya ya akan berbunga. berbunga lagi. Ini sudah 2 kali bunga ini. Ya. Ini pernah berbunga terus habis, terus ini muncul lagi. Nggak lama terus muncul lagi. Kalau yang lain-lainnya jenisnya ini Catalia. Kalau ini harus ada medianya. Harus ada media. Harus ada medianya. Ini ada tanaman lain tumbuh di sini. Ini Catalia. Medianya. Ya. Siap. Selanjutnya kita anu Pak Dis. Lihat kebunnya jenengan nggih. Nggih. Mriko. Monggo. Kalau ini jenis Dendrobium keriting, ini yang usia sudah remaja ke dewasa. Ini seedling yang sudah harus pindah pot ke seperti itu. Kalau ini masih seedling kecil, masih dengan pot situ. Nanti kalau sudah saatnya pindah pot, baru pindah pot ke seperti begini. Pindah pot pakai media spet. Ini seedling yang sudah pindah pot. Kemudian nanti ini setelah besar lagi, pindah pot lagi ke seperti begini. Ini tetap ada ID-nya, ID 100. ID ini penting bagi pengkoleksi anggrek, jadi silsilahnya atau identitasnya ini tetap, karena namanya nanti paten. Artinya apa itu Pak Dis? Ini identifikasi kodenya 100, itu bisa seperti gini bunganya nanti ya. Ini yang jenis-jenis keriting. Terus namanya itu ada yang stratiotis, Dendrobium stratiotis, ada Dendrobium Mayang Mauria, ada Dendrobium Bengawan Solo, ada Dendrobium Indonesia Raya dan sebagainya. Gitu. Nanti bisa besar seperti begini. Sudah dewasa ini. Nah, kalau yang di belakang tadi itu sudah dewasa, yang sudah bunga itu yang namanya stratiotis. Yang usianya 3 tahun. Sudah 3 tahun tadi. Dan gede sekali. Kalau ini usia masih 6 bulan lebih. Ini usia 1 tahun. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Sabda Aksara Channel dimanapun berada, hari ini saya sedang ngobrol-ngobrol oleh beliaunya aku sih kurang jelas banget namanya, alamatnya, siapa identitas belum. Cuman yang menarik di sini beliau itu punya usaha mengembangkan anggrek gitu. Nah, petakon lebih jauh kepada beliaunya. Sakjane anu Pak, jenengan bisa jelaskan kepada kawan-kawan kinten sinten asmane jenengan, wonten alamat sakniki wonten pundi, terusan kene apa kok jenengan punya usaha ini ngoten. Nggih. Ya, bisa dikenalkan, saya sendiri Dismantoko. Kemudian alamat sini adalah Jalan Virus Biru 34 nomor 25, Kota Baru Diriorejo, Gresik. Ini juga selain tempat rumah tinggal juga tempat jenengan punya perkebunan anggrek nggih Pak. Untuk kegiatan ini saya budidaya anggrek. Kalau tempat tinggal saya di situ, di rumah sebelah situ. Ini saya pakai untuk ada lahan kosong, saya pakai
saya buatkan greenhouse, saya kasih atap plastik, saya kasih paranet, terus bawahnya bisa saya budidayakan anggrek. Karena apa? Di sini kan sebetulnya daerah panas, daerah Gresik. Sih, Ya. betul. Jadi anggrek itu mintanya khususnya untuk yang jenis dendrobium itu mintanya hangat, Oh, mintanya hangat. Kecuali pagi, matahari pagi itu sebelum sampai jam 10 itu memang seneng hangat itu karakternya. Tapi untuk selanjutnya hangat nggak apa-apa karena jenisnya dendrobium. Karena ini semuanya adalah anggrek dataran rendah. Jadi hangat, terus ada angin, kemudian kita bisa menjaga kelembapan. Itu anggrek sudah tumbuh subur. Lah, jenengan punya usaha ini sejak tahun kapan Pak? Tidak lama Mas, ya mulai pandemi. Saya aslinya kan proyekan. Wah, aslinya proyekan. Ayahnya proyekan. Proyek kan pada pandemi. macet. Proyek pada macet. Oke. Kemudian saya ngapain? Hmm. Terus ada teman saya, teman pecinta alam, teman yang punya kebun besar di Singosari sana. Ya saya main-main ke sana, saya sharing, saya tanya, mungkin saya bisa membudidayakan anggrek di tempat saya untuk kegiatan saya masa pandemi ini. Nah ternyata dikasih saran gitu, jadi saya mengikuti dari sana sudah 10-an tahun, sudah lebih punya anggrek sampai besar-besar. Ini saya masih merintis, ini sampai belum 1 tahun. Belum satu tahun. Tapi kok pilihannya jenengan kenapa kok anggrek, Pak? Ya. Kok nggak tanaman yang lain? Iya. Kenapa kok nggak bunga yang lain, Adi? Tapi sebelum ini saya memang senang sama anggrek. Seneng anggrek? Seneng anggrek. Oh. Jadi terbukti dari di belakang rumah saya itu, itu ada anggrek sudah berapa tahunan itu, ada berapa tahun. Terus di pohon belimbing tadi itu sampai akarnya sudah, yang nempel di pohon belimbing sampai akarnya itu berarti kan anggrek sudah berapa tahunan. Cuman saat saya memelihara itu belum fokus gitu loh, Mas. Jadi ya cuman asal nanam. Tapi pilihannya kenapa kok anggrek, Pak? Ya pertama ya saya hobi, senang gitu. Senang hobi. Kemudian kalau saya budidaya ini, syukur-syukur kalau bisa ke arah bisnis atau ke komersial. Anggrek itu nggak ada expirednya, Mas. Oh, nggak ada expirednya, nggak ada. Saya jual sekian kalau saya jual sekian itu harga 50.000 ya. Harga 50.000. Ya, kalau ada bunganya ini ada yang senang ya 50.000. Tapi kalau ini nggak sampai kebeli orang, sampai bunganya lain lagi, nanti ya ini tumbuh terus, harganya tambah mahal lagi, tambah besar, tambah harganya lebih mahal lagi, gitu loh. Berarti jadi nggak usah keburu harus laku, harus apa, nggak masalah. Kalau gitu. ngomong perawatan, Pak Dis? Kalau perawatan ya sebenarnya lebih gampang, lebih sulit. Ya itu tadi, untuk tempatnya kita harus cahaya cukup, tidak panas, hangat. Kemudian harus ada angin langsung, kemudian kita menjaga kelembapannya. Terus tiap 2 hari sekali kita siram. Yang penting medianya ini basah. Tidak kering. Medianya ini basah, selalu basah aja. Nggak usah airnya sampai tergenang gitu, malah mati. Malah mati. Kemudian tiap 4 hari sekali atau seminggu 2 kali kita semprot dengan pupuk NPK. Pupuk NPK. Berarti ngomong perawatan sebenarnya menurut jenengan dia sangat tidak merepotkan gitu. Kan hanya 2 hari, 4 hari kudu disemprot pupuk. Tapi yang lain itu betul-betul Mas. Artinya butuh pemotongan apa anu. Oh enggak ada ya. Anda anggrek itu kalau saya enggak, bibitnya ya ambil dari bibitnya sudah jadi dia dalam botol itu, saya keluarkan dari botol itu sudah ambil dari kebun induk sana di Singosari. Kemudian saya tinggal membesarkan saja. Kalau yang bibit sampai benihnya itu ada lab sendiri, Mas. Ada lab ini sendiri. kira-kira atas berapa, Pak Dis? Jumlahnya? Ini semuanya ada, kalau sama yang belakang-belakang semuanya itu ada 5.000-an anggrek. Ada 5.000-an anggrek. 5.000 anggrek, tapi ini masih tataran arti tataran penanaman produktif. Ya. Sudah belum pada tataran distribusi belum, Mas? Ya, sudah pernah saya kirim sudah pernah, Mas. Dikirim itu artinya saya kirim ke Jakarta ya pernah, ke Medan ya pernah saya pack. Saya packing gitu yang
sudah keluar kenop-kenopnya begini. Sudah keluar kenop-kenopnya begini, bahkan ke ujung pandang sana juga. Itu ujung pandang itu artinya Makassar. tukang distribusi atau konsumen langsung, Pak? Ada konsumen langsung. Konsumen langsung. Oh, Iya, berarti- jadi dia pesan sampai satu paket itu 20 anggrek, terus saya kirimkan ke Singosari itu sampai 500 anggrek gitu. Ya, sudah pernah. nggih. Terus anu Pak Dis, ini kalau jenengan jual ini konsumen langsung atau konsumen di anu ya Dis, di apa jenengan punya langganan di media sosial gitu? Kalau mau saya sudah pernah ke Kayun. Kayun juga menerima. Asal keluar bunganya sudah seperti begini diterima sama Kayun. Oh, gitu. Berapa saja diterima. Berapa saja. Saya menjualnya di Kayun 40.000 untuk yang ini anggrek jenis dendrobium tapi yang jenis kerdil, Mas. Jenis kerdil ini biasanya dipakai di kantor-kantor, di bank, di kantor-kantor, kantor-kantor hotel, di anu itu biasanya diganti medianya, diganti vas yang lucu-lucu itu dia rental, Mas, dia sewa. Hotel-hotel, bank-bank itu nggak beli, dia sewa ambil yang keluar bunganya saja. Nanti setelah bunganya sudah mau mulai layu, ganti lagi minta. Itu jenengan anu Pak Dis, melayani ngantek begitu. Belum sampai. Tapi artinya jenengan punya jadi pandangan itu ya Pak Dis. yang biasa disewa gitu yang anggrek jenis gini, jenis kerdil. Anda ini cuma bisa bergelombol saja, enggak sampai tinggi. Wah, artinya- Jadi ini bisa lucu-lucu gitu loh, Mas. Enggak butuh ruang gede Pak. Iya, bisa lucu-lucu ditaruh di atas meja, vasnya diganti vas yang artistik, yang gitu ya. Orang-orang kantor seneng, gitu loh. Tapi kalau jenengan kayak Mbak dijual di internet ada Pak Dis, kalau memang pengen ngerti lihat jenengan punya produksi bunga apa, harga berapa, jenengan promosi di ada atau langsung begini? Belum, ini Oh, belum sedang ada. saya rintis. Saya lagi barusan pasang plakat-plakat itu baru saya pasang kemarin. Bahkan rencana saya pasang di perapatan sana sama di depan gapura sana itu masih besok rencana mau saya pasang. Itu tadi yang Jadi gitu. artinya ada orang yang tertarik kepada jenengan punya ini mau beli langsung boleh, gitu Pak Dis ya? Nggih, nggih. Boleh lewat Shopee, internet, Tokopedia juga boleh mungkin kawan-kawan. Bisa, Tapi nggih. kontak telepon dulu Pak Dis. Ke mana Pak Dis? ya 081 55321 1001. Nggih, SMS dulu atau anu Pak Dis? Itu Langsung WA, telepon aja. langsung telepon yang mau WA. Ya. Boleh Nggak sebenarnya aja masalah. bengi-bengi sama Mas Jo, 10. Itu. Terus ada Ya. tip-tip lagi Pak Dis. Teman-teman beli ke rumahnya jenengan bunga ini apa sih yang perlu dilakukan pertama kali Pak Dis? Mamane belikan jenengan. Ini apa tip apa sih yang perlu dilakukan? Ya, biasanya orang beli ini terus tanya, Nggih. rata-rata itu kendalanya dia yang katanya nggak bisa merawat anggrek. Makanya saya buat Kasih banner itu banner tadi, nggih. tip cara memelihara anggrek. Oh, Ya, nggih, seperti itu. Yang satu, taruh di tempat yang untuk jenis dendrobium yang apa tadi itu yang teduh, kena angin, lembab. Itu. Kemudian siram 2 hari sekali tiap sore hari dan kasih pupuk, semprot dengan pupuk NPK yang kandungan seimbang itu tiap 4 hari sekali. Itu sudah anggrek sudah bisa berkembang. Bang. Terus Ya. ini sebenarnya ono anunya mboten? Anu Pak Dis ada penyakitnya atau gulmanya itu ada mboten? Ada, Mas. Apa ada, nih, Pak? ada. Gulmanya Ada apa? penyakitnya ya jamur. Jamur di Jamur di akar, di daun itu jamur. Jadi ada pencegahannya. Pencegahan. Tiap bulan disemprot dengan ada obatnya, ditanyakan di toko pertanian untuk obat jamur gitu. Dikasih skor iya. atau apa itu? Nggih. Lupa saya ya. Nah, berarti Anti ada jamur memang, ya. Tapi gampang artinya menanganinya Pak Dis, Gampang nggih? ya. Nggih, Gitu. nggih, nggih, nggih. Gampang, nggak sulit sulit. anggrek itu. Terus kalau mamane ketika beli begini ada kemungkinan nggak si pembeli itu konsumen bisa mengembangkan sendiri dari bahan ini Pak Dis? Ada kemungkinan atau memang nggak ada? Ya bisa dikembangkan Mas, tapi sulit. Sulit gitu. Sulit. Jadi anggrek kalau pengembangan vegetatif ada generatif. Nggih, nggih. Yang vegetatif itu dipisahkan dari
induknya. tunasnya dari induknya. Seperti begini nih Nggih, bisa. Kalau sudah keluar akarnya, Nggih. ini dipisahkan dari induknya, yang ini dipisahkan, ini terus dipindah taruh di media lain, di pot lain bisa. Bisa. Tapi kalau langsung membelah dari pohonnya sini, yang belum siap dengan akarnya sini, itu stres, stres anggreknya enggak. Kalau yang vegetatif, tapi kalau yang generatif itu dari ini disilangkan, Mas. Disilangkan dengan silang sendiri, maksudnya satu bunga ada jadi ini ada putih jantannya, ya dimasukkan ke apa itu benang di gabungkan situ. seperti lengket gitu, itu tuh putih betinanya. Oh, gitu. Nah, nanti setelah persilangan itu jadi, ini menggelembung, Mas, jadi buah. Oh, Melembung jadi buah. Ini setelah tua, kuning, coklat-coklatan, itu bisa dilepas. Kemudian itu halus sekali, Mas, seperti tepung. Hasilnya itu seperti tepung, itu baru dikembangkan, ditaruh di dalam botol, dikasih medianya khusus, itu lab, Mas. Itu lab itu. Nek untuk kados dengan apa mengembangkan usaha ini memang jenengan Lab itu. awal langsung dari bibitnya Iya, saya sendiri, dari bibit aja. gampang itu, nggih. Saya ambil dari bibit. Dari bibitnya, namanya seedling. Seedling yang setelah keluar dari botol, setelah di pot-pot kecil tadi itu umur 6 bulan, kita pindah. Ada pertanyaan Bang Yoyo buat Pak Is? Kira-kira ada yang bisa disampaikan lagi tentang kawan-kawan yang ingin mengembangkan usaha ini, atau pemilik penghobi ingin ngembangin apa Pak Is? Nggih. Monggo, sebetulnya untuk budidaya anggrek ini pikiran jadi fresh, Mas. Ya seperti begini. Seperti begini kan enak, sejuk. Karena anggrek memang dari hasil fotosintesis ini, dari fotosintesis produknya kan oksigen, Mas. Oksigen murni. Mengeluarkan Oksigen murni. Oksigen di samping karbohidrat. Karbohidrat itu untuk produksi bunga-bunganya dia, menjadikan bunga, dan gas buangnya itu oksigen. Oksigen murni. Dia menyerap CO2, Nggih, dari mana? dia mengeluarkan oksigen. Betul. Terus di samping tempatnya lembab, jadi untuk duduk-duduk gini kan enak. Nggih. Sejuk, udaranya seger. Nggih, berarti Kayak gitu. artinya kalau di jalan raya Surabaya khususnya, dari mana ada tanaman di tempel anggrek, itu memang ben menciptakan satu jumlah oksigen yang lebih bagus. Pertama, yang kedua iso dipasang di rumah itu, dan mungkin kawan-kawan yang lain pengen konsultasi, mau beli langsung tambah apik bisa langsung hubungi kontak yang tadi ditulis Pak Dis. Untuk itu mungkin kalau yang Pak Dis, ada yang lagi Pak Dis yang mau disampaikan? Ya, Itu pada teman-teman, pada orang-orang di luar. monggo menawi pengen mirsani. Monggo mirsani, badhe ambil foto-foto, mau selfie. Nah, nggih mboten ono. Jadi ternyata keren. Nggih, ya sambil serawungan, sambil tepangan kali Oke. kula niki kan asli kula niki nggih proyekan saja, proyekan. Cuman karena pandemi ini proyek masih menunggu-nunggu. Ya saya bersyukur Ya. bisa punya kegiatan seperti begini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan ini meskipun kita masih belum laku, tapi kita bisa menciptakan lingkungan yang paru-paru. Artinya paru-paru untuk lingkungan kita ini oksigennya murni, Mas. Dan ini pun sistem tanam ini panjenengan tidak butuh satu lahan yang sangat luas nggih Pak Dis nggih. Nggih, Bahkan sistemnya apa nih Pak Dis niki double niki lho. ini sebetulnya biar efektivitas lahan nggak kepotong jalan, nggak apa gitu. Akhirnya yang untuk jalan tetap bisa saya pakai jalan, tapi atasnya masih bisa saya tanami. Cuman saya masih nggak menghalang-halangi kebutuhan cahayanya dari sini-sini, jadi tertentu. Nah, ini ada pengaturannya sendiri kalau mau buat gini. Jadi tidak membuat anggrek di bawahnya keyoman atau menghalangi anginnya dan seperti begitu. Atau mengganggu kalau disiram terus airnya buangannya kena bagian bawahnya gitu, enggak. Jadi ini memang pengaturannya aja, pengaturannya.
Untuk itu mungkin gitu Pak Dis, nggak ada yang lagi yang bisa sampaikan? Ya, Nggak ada orang? saya kira cukup aja Oke. dulu gitu. Sebelumnya kawan-kawan semua di Pak Dis ini sangat terbuka banget buat kawan-kawan semuanya yang pengen belajar, sampai pengen terawung, pengen selfie-selfie, pengen belajar. Tak kira anuran hawa ini kira hawanya itu benar-benar sejuk. Untuk itu pada Pak Dis Kiambak, pada kawan-kawan, kalau ada sesuatu kurang lebihnya bisa dikasih di komen gitu. Dan kangge panjenengan kula matur suwun sangat Pak Dis. Oh, nggih, Waktu nggih. dan medale muga mungkin sangat bermanfaat buat kawan-kawan yang lain. Nggih Mas Semut. Oke. Nggih matur suwun. Pirsani ngriki, sowan ngriki, nggih ditiliki kula Matur suwun. seneng sanget. Nggih, ngatur suwun. Mugi-mugi manfaat nggih Pak Dis nggih. Nggih, alhamdulillah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, nggih. Salam kawan-kawan. Ya. Karena ini di daerah panas, bersih. Jadi kelembapannya itu harus dijaga seperti ini. Kalau udara terlalu panas itu bawahnya jadi